Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bintanga dengan NIM 2021-210074. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Pengaturan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang 1945 tersebut terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam kondisiran undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam penjelasannya, hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memperdayakan prakarsa dan kreativitas. Secara teoretis, keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya meningkatkan kesejahteraan individu melalui pemberian kesempatan pilihan publik karena bertambahnya pemerintahan dan penawaran public goods. Dalam ilmu administrasi, adanya pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi berbeda. Kemudian dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintahan daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui meningkatkan kapasitas produksi sekaligus partisipasi. Perkembangan lebih lanjut dalam bidang administrasi pembangunan ditunjukkan oleh Roneldi bahwa pendekatan tradisional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mengundang banyak kritik tidak efektif. Seiring dengan berkembangnya orientasi pemerataan pembangunan, maka ia mengungkapkan perlunya pendekatan adaptif dalam administrasi pembangunan. Pendekatan baru ini diperlukan untuk mendorong adanya partisipasi masyarakat yang lebih luas. Administrasi pembangunan merupakan elemen utama untuk mencapai 2 mega model pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bintanga dengan NIM 2021-210074. Di sini saya akan menjelaskan masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang telah kuat karena diatur lebih rinci dalam Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Pengaturan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang 1945 tersebut terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam kondisiran undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Secara teoretis, keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya
meningkatkan kesejahteraan individu melalui pemberian kesempatan pilihan publik ya, karena bertambahnya permintaan dan penawaran. Sedangkan dalam ilmu administrasi, adanya pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi. Kemudian dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintahan daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas, produksi sekaligus partisipasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32/2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah atau kepada daerah otonomi dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut perkasa sendiri. Secara normatif, memang tidak ada mekanisme yang didukung oleh peraturan perundangan yang mengatur bagaimana partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan tim peneliti FIKB 2002 menunjukkan hasil bahwa memang ada perbedaan pemahaman mengenai makna daerah dan otonomi daerah di kalangan masyarakat. Ada kemajuan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan memahami makna masyarakat. Untuk memahami konsep partisipasi masyarakat, maka pembahasannya sebaiknya terlebih dahulu diarahkan pada siapa yang berpartisipasi dan apa yang terkandung dalam istilah partisipasi. Menurut Korten 1986, menjelaskan istilah masyarakat yang secara populer merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Namun kemudian ia justru lebih memilih pengertian yang berasal dari dunia ekologi dengan menerjemahkan masyarakat sebagai an interesting population of organisms living in a common location. Pengertian terakhir yang diacu oleh Korten tersebut telah menyentuh aspek spasial dalam kehidupan yang kelompok orang pendapat diperjelas oleh Migne. Dengan mengacu pada apa yang diungkapkan oleh PBB, Migne kemudian mengungkapkan bahwa penekanan pada aspek lokalisasi tetap juga membingungkan karena masyarakat secara bersamaan bisa mengacu pada ketegangan desa, kecamatan, kota, bahkan kota besar. Pembatasan pada lingkungan spasial yang terendah tersebut masih menyiksakan persoalan jika analisis partisipasi masyarakat berada pada tingkatan pemerintah daerah seperti kota atau kabupaten. Pada kenyataannya, masyarakat juga dikelompokkan pada berbagai tingkatan administrasi yang memiliki konsekuensi batas-batas tutorial tempat masyarakat tersebut secara bersama menjalankan partisipasi. Pendekatan kedua memusatkan perhatian pada cara orang mengidentifikasikan dirinya dan cara mereka merasakan loyalitas tertentu. Selain itu, istilah Jerman untuk local governance adalah, atau istilah Belandanya adalah government, yang keduanya etnitas komunitas yang berdasarkan pada kebersamaan di dalam berbeda dengan komunitas lainnya. Tentang pengertian partisipasi. Pembahasan berikutnya mengenai kandungan apa yang tercakup dalam istilah partisipasi. Partisipasi transitif apabila berorientasi pada tujuan tertentu. Sebaliknya, partisipasi bersifat intransif apabila subjek tertentu berperan serta dengan tampak tujuan yang jelas.
Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai etika. Partisipasi juga bisa dibedakan apakah ia bersifat manipulatif atau spontan. Partisipasi juga dimanipulasi mengandung pengertian bahwa partisipasi tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya ia diarahkan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendalinya. Pengertian yang diacu oleh Rahnemann di atas masih terlalu umum sehingga diperlukan definisi yang lebih jelas dan khusus bagi studi administrasi negara. Menurut Brian dan Wine, semula partisipasi hanya didefinisikan secara politis sepenuhnya, sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam pengertian ini, partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara anggota dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela,